pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, pagi yang cerah, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu jawaban boleh legok dan membentuk dalam hidup kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat pertama sampai ayat 5. Wahyu pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan Atatah dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawat. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak dapat dusta, mereka tidak bersalah. Berbahagialah kalau kita terhisap pada intinya 144.000 yang sudah ditebus oleh darah. Ingat 1 Petrus 1 ayat 17-18. Kita ditebus bukan oleh emas tapi oleh darah yang sangat mahal. Kalau sudah ditebus oleh darah yang sangat mahal, hidup kita ini juga seperti apa yang tertulis dalam ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencobakan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka tebus dari antara manusia sebagai korban sungguh Allah dan bagi anak domba. Kita melihat 144.000 ini, mereka itu tidak mencemarkan diri. Yang kedua dikatakan sebagai perawan yang suci, yang murni. Kita katakanlah perawan yang murni. Namanya perawan berarti menjaga kesucian dan bukan anak perawan tapi bukan sebagaimana apa yang kita katakan Maria sebagai anak perawan yang menjaga kesucian hidup dengan baik. Mereka itu yang mengikuti anak domba. Siapa anak domba itu? Yesus. Dan Yesus akulah jalan kebenaran hidup. Seorang sampai ke surga atau gembala yang baik, gembala di depan dan nikah sebagai domba. Yesus bukan pengamen bebek, tapi dia gembala yang mengikuti kita sebagai domba-domba, mengikuti dia, mengikuti tapak kaki dia, mengikuti karakter dia. Dia tidak menyebarkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak baik. Kita pun demikian. Ya. Kenapa? Kita sebagai kesucian sebab kita terus berdarah yang sangat mahal. Darah Yesus. Hargai hidup dengan baik, bukan bermain-main dosa, tapi menjaga kesucian hidup dengan baik. Tidak mau bermain-main dosa. Amin. Terima kasih Bapak Yesus.
Biar kami yang menikmati ibadah pada doa pagi ini terisak dalam bilangan 1,145. Kami sudah menghargai korban dan mengikuti apa kaki sebagai anak, sebagai gembala agung yang baik dan hidup kami sebagai utusan, sehingga kami layak boleh mengikuti kami. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berarti Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para orang berikan nikmatnya dari surga, dari surga. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.